أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Cintai tanpa kehilangan diri, webinar persembahan Meaningful Ways bersama Bunda Ambar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Bunda Ambar dipersilahkan. Siap, atur nuhun Kang Reza. Sebelum mulai, saya izin share slide-nya dulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Hmm. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kawan-kawan, di pagi hari ini kita dikasih kesempatan sama Allah untuk kembali mengumpulkan amal-amal baik yang bisa kita bawa bekal nanti di yaumil akhir. Dan semoga pagi hari ini apa yang kita lakukan menjadi catatan kebaikan, menjadi wasilah Allah ridho sama kita, jadi wasilah Allah turunkan ampunan sama kita. Kita niatin duduk di sini di majelis ilmu ini karena Allah, hanya karena Allah aja, nggak ada yang lain. Dan mudah-mudahan niat kita sudah sama, sudah satu frekuensi, agar majelis ini punya power yang luar biasa, energi yang luar biasa kalau energinya udah sama. Maka mari kita lurusin lagi niat kita bareng-bareng di sini, kita hadir di sini hanya karena Allah aja. Insya Allah ya, kalau udah niatnya satu sama, ini akan jadi sesuatu yang powerful, akan jadi sesuatu energi yang menggerakkan, yang menggugah, yang membuat kita punya energi untuk memperbaiki diri jadi lebih baik lagi. Insya Allah kawan-kawan ya. Karena kan kita hidup ini berkejaran dengan usia ya. Berkejar-kejaran dengan usia kita yang semakin lama semakin menipis jatahnya hidup di dunia ini. Sehingga kalau kita tidak berlomba-lomba dalam kebaikan, itu khawatirnya nanti ketinggalan. Maka berlombalah untuk jadi lebih baik dari diri kita sendiri, dari waktu yang sebelumnya, agar suatu saat kalau kelak Allah sudah panggil kita, sudah selesai usia kita di dunia ini, insya Allah kita menghadap Allah dengan keadaan yang terbaik, insya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hmm. Baik, kawan-kawan, tajuk pagi hari ini tentang mencintai tanpa kehilangan diri. Karena memang tidak dipungkiri ya, kita seringkali kehilangan diri sendiri, benar nggak sih? Ketika kita udah mulai nggak tahu apa yang kita mau, ya kita nggak tahu lagi maunya apa sih, aku tuh diginiin salah, digituin salah misalnya ya. Dan kita juga nggak tahu sebenarnya maunya apa. Akhirnya kita benar-benar kayak nggak tahu mau ngejar yang mana. Kita beraktivitas, bekerja sehari-hari gitu ya. Kayak cuman sekedar menjalankan kegiatan aja. Cuman sekedar menjalankan rutinitas aja. Tanpa tahu sebenarnya ini mengarah kepada yang kita tuju atau enggak. Dan kita nggak tahu yang kita tuju itu mau kemana. Ya nggak ngasuh anak, maunya kemana nggak tahu. Atau jangan-jangan asal ngasuh aja. Berumah tangga juga nggak tahu mau dibawa kemana. Yang penting ya udah, asal punya jodoh aja. Nggak disebut single lagi gitu kan. Jadi aktivitas kita seringkali hanya seperti formalitas aja. Dan kita nggak tahu tujuan kita mau kemana gitu. Inilah kalau sudah mulai kehilangan
kehilangan diri gitu ya. Biasanya yang dilakukan itu kadang sesuatu yang mungkin kita tidak mau, kita tidak suka, atau kita melakukannya dengan berat hati, gitu ya. Sehingga lama-lama kita kayak pudar gitu tentang nilai-nilai diri, tentang apa yang kita mau, emosi-emosi kita terabaikan, terpendam gitu. Akhirnya ya sudah kita kehilangan diri kita nih. Contoh nih beberapa hal yang hmm, bisa kita lihat. Apakah kita mengalami ini ya tentang kehilangan diri ini? Yang pertama, meleburkan identitas pribadi ke dalam orang lain, diri orang lain, atau kepada pasangan atau kepada teman. Nah, ini kawan-kawan, ini sering terjadi ya ketika kita berinteraksi dengan seseorang atau sebuah lingkungan, itu kalau dari ilmu psikologi ada yang namanya teori interrelasi. Jadi ketika si A sama si B berinteraksi, akan ada namanya saling mempengaruhi. Jadi si A berpengaruh ke si B berpengaruh ke si A, membawa warna. Hidup itu saling mewarnai. Nah, kadang ketika kita melebur gitu ya, identitas pribadi kita dengan orang lain, ini yang perlu kita sadari betul kawan-kawan. Di satu sisi mungkin bisa membawa kebaikan, tapi di sisi lain juga perlu kita waspadai. Karena belum tentu orang yang ada di sekitar kita ini adalah orang-orang yang membawa pengaruh baik sama kita. Nah, ketika kita mulai apa ya, terbaur gitu identitas pribadinya, nah ini ada kemungkinan membuat kita jadi kehilangan diri kita. Sehingga kita seringkali memaksakan berkegiatan, beraktivitas seperti yang mereka mau, seperti yang mereka suka. Padahal Anda misalnya nggak suka naik gunung, misalnya contoh. Tapi Anda ikut-ikutan, ikutan naik-naik gunung gitu ya. Dengan sesuatu yang satu Anda kurang suka, Anda mungkin juga nggak banyak tahu. Sehingga seolah-olah Anda terbiasa dengan aktivitas itu gitu. Padahal sesuatu yang mungkin dia tidak suka. Itu kan contoh hal sederhana gitu. Atau misalnya eh, Anda nggak suka nongkrong, tapi karena teman-teman Anda senang nongkrong, akhirnya ya udahlah terpaksa ikut nongkrong misalnya gitu. Anda nggak suka ngopi, teman-teman Anda suka ngopi, tapi karena teman-temannya suka ngopi, udah akhirnya terpaksa ikut ngopi. Padahal misalnya Anda tuh tidak terbiasa dengan kopi, dengan hal-hal kayak gitu gitu. Nah, ini kan ketika kita kehilangan diri, kita tidak bisa, kita menganggap bahwa kita nggak bisa berteman sama dia kalau nggak bisa menjadi seperti mereka. Nah, ini hal sederhana ini kawan-kawan hmm, yang eh, bikin kita itu semakin kehilangan diri kita sendiri. Dan ngikutin maunya temen, ngikutin maunya orang lain. Ya, lama-lama dia akan abai dengan dirinya sendiri. Nah, yang kedua, nih mengabaikan kebutuhan, hobi dan nilai-nilai diri sendiri. Ya, sehingga ketika kita eh, banyak mengikuti atau banyak apa ya, ya banyak meleburkan kepada diri orang lain gitu, sehingga kebutuhan kita, hobi kita gitu ya, itu terabaikan. Bahkan nilai-nilai diri juga ikut hilang. Ya udahlah, nggak apa-apa, nah, gitu ya. Akan banyak nggak apa-apanya demi apa? Demi ya mungkin demi diterima sama lingkungan, demi diterima sama teman-teman, demi diterima sama pasangan. Akhirnya banyak kebutuhan yang terabaikan. Gitu ya, bahkan nilai-nilai diri juga itu terabaikan. Ini kan semakin bikin diri kita jauh ya, semakin kita dengan diri kita sendiri aja jadi kayak nggak kenal. Akhirnya kita bingung, kesel sama diri sendiri, kamu tuh maunya apa sih gitu ya. Bahkan kita aja nggak tahu kita maunya apa gitu. Terus harga diri bergantung sepenuhnya pada validasi orang lain. Nah, ini juga bikin lelah kawan-kawan. Kita
ngerasa diri kita berharga, kita ngerasa diri kita bermakna, bernilai, tergantung dari validasi orang lain. Wah, kalau seperti ini, kita nggak bisa punya penilaian yang ajak terhadap diri kita sendiri. Karena kenapa? Bergantung sama orang lain. Nah, orang kayak gini bisa jadi gampang ngerasain rendah diri, kawan-kawan. Ya, beda rendah diri sama rendah hati ya. Kalau rendah hati itu ya kita harus rendah hati, nggak boleh sombong gitu ya. Kalau rendah diri itu kayak minder gitu, kayak ngerasa tidak berharga. Aku mah apa tuh gitu ya. Nah, ini kalau orang-orang yang harga dirinya bergantung sama penilaian orang lain, itu artinya dia sudah kehilangan diri dia sendiri karena dia butuh orang lain buat menilai dia. Nah, kasihan kawan-kawan kalau udah ada di titik ini, capek. Karena dia berbuat sesuatu itu nunggu dilihat orang lain dulu. Biar ada yang bilang keren, biar ada yang bilang, ih hebat ya kamu jadi ibu keren bisa gini gini gini. Ih hebat ya kamu jadi ayah gini 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 gini. Sehingga akhirnya yang kita lakukan itu demi mengejar validasi dari orang lain. Dia ngerasa kurang kalau dia ngevalidasi perasaan dia sendiri. Dia masih tetap butuh penilaian dari luar. Kalau nggak ada orang yang mengapresiasi dia, dia akan merasa gagal. Dia akan merasa, aduh aku salah ya. Karena nggak ada yang muji. Nah ini hati-hati kawan-kawan ya. Nah terus tandanya juga, dia selalu bilang iya. Yes man, iya iya aja. Takut berkata tidak. Nah ini orang people pleasure kayak gini juga salah satu ciri dia sudah kehilangan diri. Dia sibuknya untuk menyenangkan orang lain dan gak jarang dia ngerasa berdosa, ngerasa bersalah di saat dia punya waktu untuk diri sendiri. Dia akan bilang saya egois, saya bla 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 segala macem. Ketika dia tidak membantu orang lain, dia tidak gitu ya dia merasa bersalah. Padahal diri kita juga punya hak kawan-kawan. Diri kita juga punya hak untuk diperlakukan secara baik. Diri kita juga punya hak untuk diperlakukan dengan penuh kasih sayang. Diri kita juga berhak diberi pertolongan, seperti halnya kita juga menolong orang lain. Kalau kita bisa bilang lembut, kalem, santuy sama orang, kalau ngomong tuh dipikir dulu gitu ya, dia kesinggung nggak nih? Tapi giliran ngomong sama diri sendiri, seringkali tajam. Ngejudge diri itu seringkali, aduh payah misalnya. Aduh apa segala macem. Emang dasar, dan kepada diri sendiri itu rasanya kalimat-kalimat yang merendahkan dan menyakitkan diri sendiri. Sedangkan dia kalau bicara sama orang pelan-pelan banget. Dia mikirin kesinggung apa enggak tuh nanti orang gitu ya. Tapi giliran ke diri sendiri, oh ngejudge-nya tajam banget tuh. Sehingga ada ketakutan kalau menolak untuk membantu orang lain. Nah ini hati-hati bisa jadi waktu kecilnya mungkin dia, misalnya gini, ketika dia berhasil atau berprestasi, contohnya orang tuanya bilang, nah ini dong, ini baru anak bunda, ini baru anak ayah, misalnya gitu. Nah orang yang dibesarkan dengan kalimat-kalimat seperti itu, dia akan berusaha mengejar validasi orang lain. Karena apa? Biar dipuji. Karena ketika gagal, dia akan menilai bahwa ketika saya gagal, saya bukan anak ayah. Ketika saya gagal, saya bukan anak bunda. Sehingga ketika dia dewasa, itu ikut tumbuh kayak gitu terus tuh. Tumbuh untuk selalu menyenangkan orang lain. Kalau misalkan dia bikin salah, orang tuanya ngambek, marah gitu ya. Sehingga muncul mindset berkembang juga dalam pemikirannya seiring bertumbuhnya usia dia, dia akan harus selalu menyenangkan orang lain. Nah, hati-hati kawan-kawan ketika kita misalnya pengen mengapresiasi anak gitu ya, hati-hati cara menyampaikan apresiasinya juga jangan sampai keliru ya. Jangan sampai bikin anak itu diapresiasi malah jadi satu dia ketagihan validasi orang, yang kedua nanti dia jadi people pleasure.
ya. Ketika dia berhasil berprestasi, kita senangnya gitu. Ini dong baru anak ayah. Berarti selama ini bukan anak ayah dong. Berarti kalau ini gagal, saya bukan anak ayah dong. Itu kan ada satu luka sendiri tuh. Nah, ini hati-hati juga. Dia bisa bahkan mungkin menghalalkan segala cara biar dapat pujian dari orang tuanya gitu. Nah, nah ini bikin juga seseorang bisa jadi kehilangan dirinya sendiri. Nah, kehilangan identitas. Yang pertama melupakan tugas sebagai hamba Allah karena terlalu fokus kepada makhluk. Nah, ini kawan-kawan ya, kan tugas kita di dunia mah sebagai abdun, ya, sebagai hambanya Allah. Fokus kita mah itu aja sebetulnya. Dan identitas kita mah sebagai seorang hamba, nggak ada yang lain. Kalau identitas sebagai istri, sebagai ibu, itu mah tambahan aja. Sebagai suami, sebagai ayah, itu juga tambahan aja. Karena nggak semua orang Allah karuniakan jodoh di dunia ini. Ya nggak. Bahkan ada yang mungkin sampai seumur hidupnya beliau hidup dalam kesendirian misalnya. Atau ada juga yang sudah Allah karuniakan pasangan, jodoh, tapi mungkin seumur hidupnya tidak dititipin keturunan. Sehingga dia tidak punya peran sebagai ibu. Maka peran-peran sebagai istri, suami, orang tua itu mah hanya peran tambahan aja. Anda sebagai apa di kantor misalnya, sebagai kepala cabang, sebagai manajer, sebagai apa? Itu juga titipan aja, bukan identitas kita yang sebenarnya. Itu mah identitas kita terhadap makhluk. Nah, seringkali yang membuat kita eh, lupa bahwa kita adalah peran kita satu-satunya di dunia ini adalah sebagai hambanya Allah. Udah nggak ada yang lain. Jadi kalau fokusnya tergeser, bukan sama peran kita, bukan sama identitas kita yang sebenarnya, maka yang terjadi kita akan kehilangan identitas kita. Nah, yang kedua, ya berikutnya nih, ada ayat yang ingin saya sampaikan gitu. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Nah, jangan sampai juga menuhankan pasangan atau cinta gitu ya. Aduh, kalau suamiku meninggal nggak tahu deh aku gimana. Misalnya gitu ya. Sehingga jangan juga menjadikan bahwa dia segalanya. Nanti kalau dia nggak ada, nanti siapa yang biayain anak-anak dan sebagainya, serta kekhawatiran-kekhawatiran yang lain. Ingat, sebagai pasangan itu, sebagai istri atau sebagai suami, itu mah identitas tambahan aja, peran aja. Di pekerjaan Anda juga sebagai apa, itu juga peran aja. Jangan dituhankan. Kemudian lupa akan tujuan penciptaan. Nah, ini juga lupa sama tujuan penciptaan. Kita diciptakan untuk apa? Illa liya'budun ya enggak? Kan yang namanya abdun tuh ya memang buat ibadah. Kata kerjanya abdun itu ya ibadah. Jadi sebagai seorang hamba itu nggak ada yang lain selain untuk beribadah kepada Allah. Udah itu aja. Nah ini identitas kita kawan-kawan. Identitas sebagai abdun yang tugasnya ibadah. Jadi apapun posisi kita sebagai apa, di mana, maka jadikan itu sebagai sejadahnya kita. Tempat kita beribadah kepada Allah. Anda berkarir di tempat apa? Kerjanya ngapain? Maka tempat pekerjaanmu itu jadi sejadahmu. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Jadi ibadah itu bukan sekedar kita ruku sujud di atas sajadah, tapi bagaimana kita ruku juga sujud kita juga di segala kondisi. Artinya apa? Kita manut sama apa yang Allah sudah tetapkan buat kita. Nah, kadang kita lupa bahwa tugas kita ya hanya beribadah sama Allah. Dan ibadah itu bukan hanya sekedar sujud, sholat, baca Quran. Banyak sekali peribadatan di dalam Islam, termasuk kita memaafkan kesalahan orang lain, itu juga ibadah.
Menerima apa-apa yang Allah takdirkan terhadap kita itu juga ibadah. Menerima bahwa begitulah kondisi pasangan yang Allah titipkan sama kita, itu juga ibadah. Memaafkan kesalahan pasangan berkali-kali itu juga ibadah. Ya nggak kawan-kawan? Memaafkan dia yang menyakitimu itu juga ibadah. Tetap menyayangi anak, berlemah lembut kepada dia meskipun dia mungkin belum sesuai dengan harapan kita, itu juga ibadah. Ya, beresin anduk yang ada di kasur bekas suami mandi itu juga ibadah. Jadi ibadah itu bukan perkara ritual-ritual saja, kawan-kawan. Luas sekali cakupan ibadah itu. Nah, jangan sampai peran kita di dunia, peran tambahan ini melupakan identitas diri kita yang sebenarnya. Aku ini istri, bukan tugasku begini-begini. Misalnya gitu ya. Ketika dia misalnya harus menanggung beban rumah tangga yang seharusnya bukan tanggung jawab dia. Akhirnya dia marah sama pasangannya. Harusnya cari uang tuh tugas suami, harusnya begini tuh tugas suami, harusnya beresin rumah tuh tugas suami, bla 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 gitu ya. Nah ini bikin kita juga kehilangan identitas kawan-kawan ya. Yang ada malah jadi ribut sama pasangan nanti. Nah ini dampaknya apa? Kalau kita kehilangan diri kita, akan ada kecemasan, ketakutan berlebih, takut ditinggalkan, takut tidak dicintai lagi. Nah, ini kan perasaan-perasaan takut ditinggalkan, ya enggak? Karena banyak orang yang ya kekhawatirannya berlebih sampai ada perasaan kalau nggak gini nanti dia ninggalin saya, nanti dia nggak sayang lagi, misalnya gitu. Lalu harga diri rendah, merasa tidak berharga di luar hubungan tersebut. Nah ini lama-lama bisa membawa kepada hubungan yang toksik kawan-kawan, ya. Karena dia merasa tidak berharga kalau bukan hubungannya sama dia, orang itu. Atau kemudian bisa juga memunculkan sampai depresi nih kalau udah yang parahnya gitu ya. Ketika misalnya korelasinya sudah berakhir, dunia seakan runtuh karena identitasku hilang bersamanya. Karena ketika kita misalnya terlalu bergantung gitu ya, akhirnya membuat eh, dunia itu seolah-olah akan runtuh. Nah, ini kawan-kawan hubungan yang tidak sehat dan saling ketergantungan. Sehingga ketika aku tidak bisa hidup tanpamu, gitu ya, apakah benar? Aku nggak sanggup hidup tanpa kamu. Ternyata setelah dia meninggal, kita hidup-hidup aja. Bahkan panjang umur misalnya gitu ya. Nah, ini coba cek. Kalau kita terlalu bergantung kepada seseorang, nah hati-hati ya. Karena ya itu tadi tidak sesuai dengan identitas sejati kita. Karena kita sebagai hamba, satu-satunya gantungan kita hanya kepada Allah. Dengan ataupun tanpa dia, kita masih bisa hidup. Karena gantungan kita bukan sama dia. Nah ini kawan-kawannya kalau misalkan ada yang ada di fase seperti ini, coba disadari itu jangan sampai bikin kita kehilangan identitas. Kemudian yang kelima, berkurangnya kualitas ibadah dan spiritual. Nah, akhirnya kualitas ibadah kita menjadi kurang maksimal karena ya itu tadi kita ngerasa identitas kita ya bukan sebagai hamba. Kita lupa. Kita disibukkan sama peran-peran lain, identitas-identitas lain atau peran-peran tambahan. So, cinta yang sehat itu gimana kawan-kawan? Ada prinsipnya I am whole, you are whole. Jadi kalau kamu sudah utuh sebelum mencintainya, dia juga. Jadi jangan sampai ketika dua orang bertemu itu justru pada kelaparan gitu ya. Sehingga dia akan saling meminta makanan gitu. Tapi kalau sudah sama-sama kenyang, gitu, sama-sama sudah penuh, sudah utuh, itu dia tidak akan menuntut satu sama lain. Istri nggak akan nuntut harusnya suami itu begini, suami nggak akan nuntut harusnya istri itu begini.
Nah, kalau udah muncul saling menuntut seperti itu gitu ya, artinya masing-masing belum penuh, cintanya belum utuh. Karena ya itu tadi masih muncul tuntutan kepada pasangan untuk begini, untuk begitu, atau kepada siapapun orang yang kita sayangi. Jadi kalau cinta kita belum penuh, kita akan menuntut misalnya kepada anak-anak. Kita akan menuntut untuk diperhatikan, disayangi, dituruti, di segala macemin. Karena kenapa ya? Kitanya belum penuh. Dan ini kalau udah terjadi saling menuntut satu sama lain, salah satu setiap anggota keluarga, ini akan repot kawan-kawan. Semua minta untuk diisi. Istri minta diisi suami, suami minta diisi istri, anak minta diisi orang tua minta diisi sama anak. Begitu terus sehingga bukannya saling melengkapi, bukannya saling ya memenuhi gitu, tapi malah saling menguras satu sama lain. Kan kebayang ya. Jadi cinta itu pelengkap, bukan penyempurna. Jadi pasangan kita itu teman perjalanan, bukan sumber kebahagiaan. Dan jangan juga berharap kita dibahagiakan sama pasangan, karena kebahagiaan itu tanggung jawab kita masing-masing. Kebahagiaan kita tanggung jawab diri kita sendiri. Kebahagiaan pasangan tanggung jawab dirinya sendiri. Kebahagiaan anak-anak juga tanggung jawab dirinya sendiri. Kita bukan sumber kebahagiaan bagi anak, kita juga bukan sumber kebahagiaan bagi pasangan, termasuk mereka juga. Suami juga bukan sumber kebahagiaan kita. Anak-anak juga bukan sumber kebahagiaan kita. Maka sadarin kawan-kawan. Kalau kita berharap dibahagiakan oleh mereka, yang ada adalah itu bukan cinta yang sehat. Kita berharap dipenuhi oleh mereka. Itu kawan-kawannya. Maka kita hadir sebagai pelengkap ya, bukan penyempurna juga ya. Nah, menjaga batasan yang sehat, healthy boundaries. Jadi kita perlu juga mm, punya batasan diri tentang kapan kita bisa membantu orang lain, kapan kita juga butuh waktu untuk diri kita sendiri. Dan ini perlu dimiliki karena jangan sampai diri kita juga akhirnya tergerus untuk selalu mm, apa ya, untuk selalu bisa menyenangkan semua orang. Nah, ini artinya batasan kita ini mudah sekali ditembus oleh pihak luar, sehingga dia nggak punya ruang privasi untuk dirinya sendiri. Dia ngerasa bersalah ketika harus beristirahat, harus misalnya butuh untuk jeda diri, sehingga tidak terus-terusan melakukan aktivitas dan sibuk dengan sesuatu yang ada di luar dirinya. Biasanya orang kayak gini nggak enakan nih kalau dimintain tolong. Iya-iya aja. Padahal dirinya sendiri mungkin juga lagi repot atau lagi belum bisa memberikan bantuan. Tapi karena aduh nggak enak kalau nggak bantuin, kalau nggak nolongin, akhirnya ya yang seharusnya dia butuh istirahat, tapi dia ya nggak jadi istirahat gitu ya. Maka cinta yang sehat itu bisa berkata tidak tanpa rasa bersalah. Jadi banyak orang yang ngerasa bersalah di saat berkata tidak ya nggak sih kawan-kawan? Jadi ketika dia bilang maaf nggak bisa itu tuh kayak berdosa banget. Ketika nggak nolongin orang tuh rasanya kayak menjadi pribadi yang aduh kenapa sih saya nggak nggak nolongin dia padahal pengen atau gitu ada dorongan di dalam diri untuk bisa selalu memenuhi orang lain. Berat buat bilang tidak itu. Nah, bisa jadi kawan-kawan untuk salah satu cara kita apa ya menebalkan boundaries ini, kita lihat ke masa lalu kita. Dulu kita bagaimana diasuh sama orang tua. Apakah misalnya, ya itu tadi contohnya kita dibilang keren, hebat di saat kita berprestasi.
aja gitu. Di saat upaya kita yang gagal, kita misalnya mendapatkan eh, bentuk kekecewaan dari orang tua kita, misalnya dimarahin kah, atau dibentak kah, atau dimaki kah, sehingga muncul perasaan kita harus selalu bikin orang tua kita seneng. Ketika kita nurut, mereka baik. Ketika kita nggak nurut, mereka jadi brutal misalnya. Nah, ini kan jadi dua sisi yang jelas gitu. Dia menganggap bahwa, oh iya kalau saya nurut, orang tua saya baik. Kalau saya nggak nurut, orang tua saya langsung jadi barbar misalnya gitu. Dan itu memunculkan tanpa disadari harus selalu menyenangkan orang lain. Nah, kalau udah ketemu akar masalahnya apa, di mana, itu akan lebih mudah pulihnya. Insya Allah kita bisa jadi orang yang lebih bisa asertif lagi ya, kawan-kawan. Bisa lebih eh, bisa mengatakan tidak tanpa perasaan bersalah. Kemudian punya ruang dan waktu untuk diri sendiri. Ini penting karena kalau enggak, wah ini repot juga kawan-kawan ya. Saling menghormati privasi dan pendapat tentang privasi kawan-kawan. Kira-kira nih, eh, boleh nggak kita buka-buka handphone pasangan? Coba kawan-kawan boleh jawab. Kita boleh nggak sih ngebuka-buka, ngoprek-ngoprek tentang apa satu hal yang privasi dari pasangan, misalnya ngecek-ngecek chatnya atau segala macamnya gitu ya. Biasanya kan kalau misalkan suka ada rasa curiga, ada suatu hal yang mungkin, aduh kayaknya ada yang berbeda nih dari dia. Kira-kira boleh nggak? Tuh bun nggak bun, tidaklah nggak perlu bun. Boleh, tidak boleh, boleh bun katanya. Conditionally bun katanya. Kepo bikin pusing sendiri. Yang penting saling percaya. Oke, kawan-kawan. Tidak boleh bun kadang-kadang. Kadang-kadang apa? Boleh dengan izin terlebih dahulu. Ya, kawan-kawan. Ya, betul. Kalau di kita mungkin ya memang diperintahkan untuk jangan mencari-cari kesalahan, kekurangan orang lain gitu. Jadi kita tuh memang jangan mengorek-ngorek ya. Wala tajassasu ya. Janganlah kamu mencari kesalahan, kekurangan saudaramu gitu. Sehingga kalaupun misalnya harus ketahuan, itu nanti Allah yang tunjukin sendiri. Nggak usah dicari-cari. Dan nggak usah menghabiskan energi kita untuk hal-hal yang tidak perlu. Kalau memang kata Allah harus diketahui, pasti diketahui dengan cara apapun. Dan kita nggak usah sibuk-sibuk buang-buang energi gitu ya buat mengorek-ngorek informasi. Ingat kita bukan detektif Conan. Jadi energi kita lebih baik dialihkan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat lagi. Segala sesuatu yang memang perlu kita ketahui, Allah pasti akan izinkan kita tahu. Sesuatu yang memang belum Allah izinkan buat kita tahu, kita nggak akan dikasih tahu. Udah aja, jadi energi kita nggak akan habis. Ya nggak kawan-kawan? Nah, komunikasi yang asertif menyampaikan kebutuhan dan perasaan dengan jelas, hormat, dan tegas. Nah, kadang nih banyak juga pasangan yang sulit berkomunikasi asertif. Aduh, pengen sih ngomong begini, tapi udahlah daripada ribut, nanti males, nanti capek. Pengen sih bilang kayak gini sama dia, tapi nanti daripada jadi berantem, mending nggak usah lah. Akhirnya dipendem, keselnya dipendem, jengkelnya dipendem, lama-lama jadi bom waktu. Ya, meledaknya tiba-tiba. Karena eh, tidak memiliki kemampuan komunikasi yang asertif, menyampaikan keinginan, perasaan, kebutuhan dengan cara yang tepat. Nah, kemudian bagaimana tentang cinta yang seimbang, kawan-kawan? Ya, ini ada beberapa hal yang perlu kita jadi pertimbangan ya. Yang pertama, cinta karena Allah. Wah, ini penting nih, udah basic banget, nomor satu, wajib banget. Landasan tertinggi
Mencintai seseorang karena ketaatannya pada Allah akan melahirkan cinta yang tulus dan membawa kebaikan. Nah ini Bu, kita boleh mencintai siapapun, apapun, kapanpun gitu ya. Tapi inilah landasan tertinggi kita ketika kita mencintai seseorang gitu ya. Karena Allah aja. Sekali lagi niat kita, saya apa sering banget ngingetin sama diri sendiri gitu tentang niat ini. Pokoknya kalau udah karena Allah, insya Allah mudah-mudahan jadi kebaikan dan saya yakin pasti jadi kebaikan. Tapi kalau bukan karena Allah, nah hati-hati. Bisa jadi sesuatu yang menyakitkan, bisa jadi sesuatu yang membahayakan, atau jadi sesuatu yang merugikan. Apa slide sebelumnya ini? Slide sebelumnya emang gak ada apa-apa ini aja. Nah ini cintanya karena Allah. Jadi eh, ketika kita dilandasi rasa cintanya karena Allah, ini akan melahirkan cinta yang tulus dan membawa kebaikan. Karena kenapa? Yang kita lakukan kepada beliau, orang yang kita cintai, itu karena Allah. Kalau kita mencintai suami gara-gara suami, akan ada kesal-kesalnya, akan ada pudar-pudarnya gitu ya. Ketika kita misalnya berkhidmat kepada beliau, kalau cinta kita bukan karena Allah, maka ketika kita melayani beliau itu dengan hati yang berat, capek, ada rasa jengkel di dada dan itu bikin sesak, bikin sakit. Misalnya siangnya udah ribut-ribut gitu ya, terus malam harinya dengan wajah datarnya gitu ya, misalnya suaminya nyolek-nyolekin istrinya, padahal istrinya masih kesel tuh misalnya gara-gara siangnya. Nah kalau bukan karena Allah, Masya Allah, itu nyesek tuh di dada tuh. Akan jadi satu konflik batin yang bikin berat, lelah, capek. Karena kita melakukannya bukan karena Allah. Melayaninya bukan karena Allah. Wah, ini ya perlu disadarin gitu ya. Jadi para bapak-bapak nih ya dan ibu-ibu juga ya saling memahami satu sama lain. Kalau bukan karena Allah, cintanya udah akan melelahkan lah berumah tangga ini. Ngadepin suami yang sikapnya begitu, ngadepin istri yang sikapnya begitu. Pasti capek banget sih kalau apa ngikutin rasa manusia mah gitu ya. Nah, langsung diajak tepuk sakinah. Lagi ngambek-ngambek gitu ya, lagi marah-marah diajakin tepuk sakinah. Nah, maka kawan-kawan jadikan landasan tertinggi ini di hubungan apapun. Dengan anak-anak juga sama kawan-kawan. Setiap ibu, setiap orang tua pasti sayang banget sama anaknya, betul nggak sih? Pasti cinta sama anak-anaknya. Nah, tapi landaskan cinta kita karena Allah. Jadi ketika melihat dia baik, berapresiasi, yang dipuji bukan anaknya, yang dipuji itu Allah dulu. Alhamdulillah, nak, kamu sudah belajar bla 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 dan bla bla bla. Jadi yang dipuji itu Allah dulu. Jadi bukan anaknya dulu. Apalagi yang dipuji misalnya orangnya hebat, nak, kamu keren, nah itu hati-hati kawan-kawan. Karena ada sebuah penelitian juga nih ya di kajian ilmu psikologi, ada dua kelas, kelas A, kelas B lah katakan. Kelas A ini dia di treatment dipuji, dipuji aja, dikasih pujian, pujian terus. Yang B nggak dipuji dia, tapi diberi dorongan. Nah, ternyata beberapa tahun kemudian orang yang kelas A ini yang isinya dipuji, ternyata dia punya daya resiliensi yang rendah. Dia cenderung gampang ambruk. Jadi penelitiannya panjang ya, bertahun-tahun kan kalau orang luar negeri itu penelitiannya tuh nggak main-main, nggak yang sebulan 2 bulan, bahkan sampai 30 tahun gitu ya. Jadi diteliti dari dia masih anak-anak sampai dia dewasa. Nah, si kelas A ini yang diberi pujian di treatment ini, dia ternyata punya daya resilient yang rendah dibanding dengan kelas B yang dia bukan dipuji tapi diberikan dorongan. Misalnya gini, apa bedanya pujian sama dorongan? Kalau pujian tuh kamu keren, kamu hebat, kamu apa lagi ya? Ya pujian-pujian kayak gitu lah.
Kalau dorongan ini berbeda, misalnya dia, eh, kamu sudah berusaha dengan baik, kamu sudah belajar dengan maksimal, kamu sudah berupaya dengan gigih misalnya. Meskipun sekarang gagal, tapi misalnya masih ada kesempatan bla bla bla. Itu dorongan. Beda ya. Sehingga orang yang dipuji ini, kawan-kawan, kelas yang di treatment dipuji ini, dia cenderung tidak belajar, tidak bertumbuh. Karena apa? Ngerasa udah aman, ngerasa udah cukup, ngerasa udah, ya udah, emang saya udah keren kok. Akhirnya dia tidak belajar ada tantangan, tidak belajar ada hambatan. Dia ada di zona nyaman terus. Beda dengan orang yang diberikan dorongan. Ya mungkin bukan berarti dia nggak gagal. Dia mungkin sering kali gagal bahkan. Tapi setiap kali diberikan dukungan, dorongan, itu dia punya daya resilient yang lebih kuat. Tuh ya. Sehingga dorongan ini, apresiasi ini menjadi salah satu yang bisa kita lakukan. Alih-alih memberikan pujian kepada manusia, kepada orang yang kita sayang, tapi kepada mereka itu diberikan dorongan, bukan pujian. Kalau pujian mah hanya untuk siapa, Bapak Ibu? Hanya untuk Allah. Makanya kenapa kalimat yang kita ucapkan adalah Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji bagi Allah. Jadi semua puji itu cuman buat Allah, bukan buat manusia. Kalau buat manusia mah dorongan aja. Jangan apalagi yang dipuji itu orangnya. Ih, kamu cantik ya, gitu ya. Itu kan pujian sama sama personal ya, bukan sama perilaku gitu. Kalaupun memberikan satu apa dorongan apresiasi itu kepada perilakunya, bukan kepada orangnya. Gitu. Sehingga akan menjadi manusia yang berbeda. Orang yang haus pujian. Nah, ini dia akan punya daya lenting yang gampang patah gitu. Kalau cinta yang salah tempat gimana, Bunda? Waduh, gimana ya? Judulnya udah salah. Nanti ya mungkin akan terasa indahnya sesaat, tapi mungkin ya akan meninggalkan rasa sakit yang luar biasa juga ya. Maka kawan-kawan, maka cinta kepada Allah ini adalah landasan tertinggi kita. Yang kedua, cinta yang tidak melalaikan. Nah, cinta yang seimbang ini ya. Apa katanya? Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Nah, jadi jangan sampai cinta ini melalaikan kita dari mengingat Allah. Jangan sampai cinta ini bikin kita jauh dari Allah. Lalai. Jadi orang-orang yang lupa berzikir. Lupa jadi orang-orang yang bersujud menyembah Allah. Gitu ya. Cek aktivitas kita tentang cinta ini, apakah cinta yang melalaikan? Anda yang cinta sama pekerjaan, boleh nggak? Silahkan. Akan tetapi jangan sampai pekerjaan itu melalaikan. Karena sibuk kerja, akhirnya sholat zuhurnya jam setengah tiga. Sholat asarnya setengah enam. Tapi ini kan pekerjaan saya, passion saya misalnya. Iya, boleh Anda bekerja optimal, maksimal. Tapi jangan sampai pekerjaan itu melalaikan kita dari mengingat Allah. Gitu ya. Apapun, bahkan sama pekerjaan, sama pasangan, sama anak, jangan bikin lalai. Kemudian mawadah warohmah. Dan dia menjadikan di antara kamu mawadah warohmah. Jadi ketika kita ada di dekat dia, mawadah itu rasanya pengen deket-deket terus ya. Kalau kamu jauh dari aku tuh rasanya hati aku berlubang, nggak itu tuh. Jadi pengennya kalau ada dia tuh tentram gitu ya. Kalau jauh tuh rasanya rindu gitu. Tapi hati-hati ya, ini sama pasangan yang syah kawan-kawan ya. Sama pasangan halal kita. Jangan sampai ada perasaan ini sama pasangan orang lain. Nah, ini kita sering dengar tentang love language ya, kawan-kawan. Ada bahasa cinta, tapi ada juga bahasa ibadah. Kita penting belajar love language, bahasa cinta, tapi kita pahami. Jangan sampai menjadikan love language ini, bahasa cinta ini, jadi alasan kita buat
dipenuhi, diturutin sama orang lain. Nah, misal gini, ya, bahasanya love language itu penting, tapi bahasa ibadah, love language Allah adalah fondasinya. Jadi jangan sampai aku kan love language-nya misalnya affirmation of word, aku kata-kata afirmasi misalnya, love language-nya. Jadi aku harus dibilangin terus I love you sekebon tiap hari sama pasangan. Ketika pasangan pada suatu hari bilang dia cuma bilang I love you semeter itu ngambek, manyun, oh bete gitu ya. Gak kayak gitu juga. Tapi kalau kita hanya apa ya, mengandalkan love language ini, kita akan butuh untuk dipenuhi, butuh untuk diperhatikan, butuh untuk dicukupi sama orang lain. Jadi isinya nuntut nuntut orang lain buat memenuhi love language-nya dia. Maka ada satu hal lagi yang perlu kita pertimbangkan tentang bahasa ibadah gitu. Nah, ketika kita merasa dicintai Allah, kebutuhan untuk dicintai secara berlebihan dari manusia akan berkurang. Sering banyak yang curhat, Bun, eh, suami dipenuhin cintanya sama aku, anak-anak dipenuhin cintanya sama aku dipenuhinnya sama siapa? Misalnya gitu ya. Yang ngertiin aku siapa? Semua bersandar kepadaku, tapi aku bersandar kepada siapa? Nah, gitu ya. Suka banyak tuh yang cerita-cerita kayak gitu. Jadi ketika kita merasa dicintai sama Allah, maka kebutuhan untuk dicintai orang lain tuh berkurang. Dia nggak butuh cintanya manusia, dia nggak butuh penilaian manusia, dia nggak butuh validasi penilaian dari orang lain. Karena kenapa? Dia sudah cukup merasa dicintai sama Allah, dan dia sudah merasa cukup aja, cukuplah Allah bagiku, sehingga dia nggak butuh lagi pengakuan, validasi dari orang lain. Mau diperhatiin apa enggak, ditepuk tanganin apa enggak, dibilang keren apa enggak, ada yang muji atau enggak juga dia udah nggak peduli. Karena kenapa? Bahasa cinta dia itu sudah menjadi bahasa ibadah, ya. Sehingga dia nggak butuh dipenuhi oleh manusia lain. Kan kalau love language itu artinya kita masih butuh dipenuhi sama manusia lain ya. Ada yang love language-nya apa? Misalnya, hmm, apa namanya? Sentuhan fisik misalnya. Ciri-cirinya anak-anaknya apa yang gelendotan gitu ya. Kok pengen nangis ya? Nggak apa-apa, yang mau nangis nangis aja. Yang love language-nya sentuhan fisik gitu ya. Itu cirinya anaknya pengen gelendotan. Jadi ketika dia ketemu sama kita, deket sama kita, bawaannya pengen unyel-unyel gitu ya, dusel-dusel gitu. Jadi salah satu ciri anak yang love language-nya gitu, dia setiap hari butuh pelukan. Bukan berarti yang enggak, yang bahasa cintanya bukan love, bukan apa, bukan sentuhan fisik itu enggak suka dipeluk, enggak. Dia suka dipeluk tapi enggak setiap hari, enggak usah setiap hari. Tapi bagi anak yang love language-nya adalah sentuhan fisik, dia butuh dipeluk setiap hari. Gitu. Atau ada lagi misalnya, oh ya, act of service misalnya. Love language-nya adalah pelayanan. Berarti kalau nggak dilayani, kosong tangki cintanya. Wah, ini juga cek kawan-kawan ya. Jangan berarti kita masih ya butuh butuh menuntut itu. Kita boleh belajar, tapi jangan sampai mengagungkan, mengapa namanya ya, harus begini gitu. Enggak. Maka ada satu lagi bahasa cinta kita yang lainnya itu bahasa ibadah. Ingat, status kita mah sebagai hamba, sebagai abdun, yang kata kerjanya abdun itu ibadah. Itu guys, kita mah ibadah. Jadi love language kita itu bukan sama manusia, tapi love language-nya kepada Allah, kawan-kawan ya. Hmm. Jadi ketika kita love language-nya sama Allah, itu semua fondasi kita mau apa-apain pun itu dasarnya ketika kita merasa dicintai sama Allah. Jadi kebutuhan untuk dicintai manusia itu berkurang. Jadi berharap diperhatiin manusia itu udahlah. Buat apa nyari perhatian manusia? Yang penting bagi saya mah cukup penilaian dari Allah. Yang penting Allah tahu, ya sudah. Mau orang lain
Mau menilai kita gimana ya udah nggak apa-apa. Yang penting mah Allah yang tahu. Gitu kawan-kawan ya. Sehingga bahasa ibadah ini coba kita sadari betul. Biar nggak ngemis-ngemis perhatian manusia. Karena ngemis perhatian manusia tuh capek nggak sih? Sakit nggak sih? Ya. Berharap manusia lain menyayangi kita seperti yang kita mau, itu melelahkan kawan-kawan. Berharap dia setia, romantis, rajin menabung, rela menolong, hemat, cermat, dan bersahaja seperti yang kita mau itu capek banget ya. Patah hati yang disengaja. Ya. Ya. Pernah ngerasa service act dari Allah, tahu-tahu ngerasa beruntung di hari itu, segala dimudahkan, segala kayak kebetulan. Masya Allah. Apakah semuanya kebetulan? Enggak, kawan-kawan ya. Semuanya udah didesain sama Allah. Jadi kalau kita tahu ya kawan-kawan bahasa cintanya Allah sama kita tuh romantis banget. Kalau kita menyadari gitu ya kasih sayangnya Allah sama kita tuh, Allah tuh maha penyayang banget sama kita. Cuman kadang kita nggak ngerti bahwa itu adalah love language-nya dari Allah. Allah mungkin menghadirkan kita orang-orang yang kita nggak suka. Allah mungkin menghadirkan orang-orang yang mengkhianati kita, menyakiti kita gitu ya. Padahal sebenarnya itu adalah bahasa cintanya Allah buat kita. Biar apa? Ya Allah hendak ingin mengangkat derajat kita, menguji kita dengan ujian yang bisa bikin kita naik kelas. Biar kita menjadi hamba yang semakin dicintai sama Allah. Gitu kawan-kawan. Kalau kita sadarin gitu ya, wah luar biasa. Ternyata Allah tuh mentakdirkan ini semua, kejadian pahit yang bahkan kita tidak senangi, itu sebetulnya bentuk kasih sayang Allah. Makanya kenapa kalau kata Ustadz Indra gitu ya, setiap ada kejadian apapun, yang enak yang nggak enak, bilang Alhamdulillah. Itu sebagai kita upaya menyadari bahwa ini adalah love language-nya dari Allah. Kejadian pahit sekalipun, yang nggak enak, Alhamdulillah dulu. Kenapa? Karena pasti ada kebaikan di dalamnya, pasti nggak mungkin enggak. Bahkan di saat kejadian yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan, Alhamdulillah. Karena kita belum sadar mungkin bahwa ini adalah kebaikan dari Allah. Karena kalau nggak Alhamdulillah, nanti biasanya kita akan semakin menjauh nih. Kita kecewa sama manusia, kecewa sama Allah, akhirnya kita melakukan hal-hal yang semakin jauh dari Allah. Maka kejadian apapun yang menimpa kita, kawan-kawan, Alhamdulillah aja dulu. Itu udah rumus. Rumus biar ditambah nikmatnya ya bersyukur dulu. Salah satu ucapan kalimat syukur ya Alhamdulillah kawan-kawan. Jadi cukup aja bagi kita mah Allah udah, meskipun orangnya nyebelin, tapi kata Allah dia harus hadir dalam hidup kita ya udah berarti Allah ingin dia hadir dalam hidup kita. Apakah semuanya ini di luar pengetahuan Allah? Ya enggak kawan-kawan. Semuanya sudah Allah desain dengan detail. Termasuk dia orang yang nyebelin, itu juga Allah hadirkan dalam hidup kita. Jadi mereka itu Allah hadirkan sebagai salah satunya ya buat menguji kita juga gitu ya. Termasuk kawan-kawan hadir di sini, ini juga salah satu bentuk kasih sayang Allah ya. Belayan cinta dari Allah. Ketika kita tersadar, oh iya astagfirullahaladzim saya salah. Nah itu juga salah satu bentuk kasih sayang Allah. Rasakan kawan-kawan, sekarang Allah lagi menatap kita dengan lembut. Allah lagi menatap kita dengan penuh kasih sayang. Bayangin, rasain. Allah melihat kita, menyaksikan kita dengan penuh kasih sayang. Allah tuh maha penyayang kawan-kawan. Kalau kawan-kawan pengen tahu bagaimana cara Allah menatap kita, bayangkan Allah itu seolah-olah punya seorang hamba yaitu engkau. Ya Rob, sesayang itu Allah sama kita kawan-kawan ya. Ketika mungkin Allah memberikan takdir yang bikin kita keluar air mata, itu sejatinya Allah pengen kita deket balik sama Allah, bukan bukan
bukan pengen menyengsarakan kita. Allah bukan ingin menyusahkan kita dengan ujian-ujian pahit ini. Tapi inilah bentuk bahasa cintanya Allah. Allah tuh pengen kita sadar, kamu ini hamba, aku Tuhannya. Masalahmu itu gampang, aku beresin sini, asal kau kembali kepadaku, mendekatlah kepadaku. Jangan jauh-jauh, balik sini. Ini juga bentuk kasih sayang Allah. Sekarang masalah berat apa yang mengganggumu selama ini? Itu cara Allah biar kita balik. Allah tuh romantis banget kawan-kawan. Dalam sebuah riwayat disampaikan ketika Allah merindukan hambanya, Allah mengutus malaikat. Wahai malaikat, aku rindu hambaku. Datanglah kepadanya dan timpakanlah masalah untuknya. Aku rindu mendengar rintihannya. Jadi masalah itu bentuk love language-nya Allah sama kita, kawan-kawan. Biar kita apa? Biar kita balik. Karena kalau nggak dikasih masalah, kita mungkin lupa sujud, lupa nangis, lupa berharap, lupa kalau kita ini hamba yang butuh ditolong sama Allah. Jadi masalah berat apa yang menurutmu susah, kok capek ya Allah, kok nggak beres-beres, kok disakitin sebegininya sih ya Allah. Itu love language-nya dari Allah. Balik, kawan-kawan. Allah tuh kangen sama kita. Ya, jadi ketika kita memahami bahwa bahasa ibadah ini, bahwa semua hal yang kita lakukan adalah bentuk peribadatan kita, bahasa cintanya kita sama Allah dan bahasa cintanya Allah sama kita, maka insya Allah masalah seberat apapun akan terasa ringan. Karena kenapa? Bukan masalahnya yang tiba-tiba beres, tapi kita tahu yakin bahwa Allah yang akan beresin, Allah yang akan nolongin. Karena kan Allah nitipin masalah sama kita itu sudah sepaket dengan solusinya. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi di setiap bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama masalah itu ada solusinya. Jadi nggak ada ceritanya Allah ngasih soal tapi nggak ada kunci jawabannya. Karena Allah sudah tetapkan fa inna ma'al usri yusra. Bahkan Allah ulang 2 kali di saat manusia meragu, masa sih ya Allah ada solusinya di setiap ada masalah? Allah tegaskan lagi inna ma'al usri yusra. Beneran ada. Ya. Nah, kalau kita menyadari bahwa ini adalah bahasa cintanya Allah sama kita, kawan-kawan, maka insya Allah kita akan lebih bisa, lebih ringan lagi menjalani semua ujian ini ya. Bismillah dengan izin Allah. Berat apapun ujian kawan-kawan sekarang yang bikin dadanya sesek, hatinya sempit, tugas kita mau balik sama Allah ya. Allahnya lagi kangen. Nah, apa bedanya egois sama mencintai diri? Gitu ya. Ego itu di saat kita mementingkan diri sendiri tanpa perhatikan orang lain, ya bahkan gak peduli orang lain rugi atau sakit. Kalau mencintai diri itu kita fokus untuk mengetahui, menyadari apa kebutuhan diri, tapi tanpa abai atau tanpa menyakiti orang lain, gitu ya. Maka kawan-kawan, doa ini ternyata sebagai bentuk kemandirian emosional. Nah, makanya kenapa kita ini dikasih fitur sama Allah yang namanya doa. Ini juga bentuk kemandirian secara emosional. Jadi saat kita merasa lemah, cemas, atau bergantung, maka alihkan ketergantungan itu hanya kepada Allah, kawan-kawan. Coba kawan-kawan kita doa bareng-bareng. Bacanya jangan pakai mata, jangan pakai mulut, tapi baca coba pakai hati yang paling dalam. Hadirkan secara utuh. Kawan-kawan boleh tarik nafas dulu sebentar, hembuskan perlahan. Ya Allah, cukupkanlah untukku dengan rezekimu yang halal dari bergantung pada rezeki pemberian manusia dan dengan kekuatanmu dari bergantung pada kekuatan manusia. Maka ya Allah, ini adalah total bergantungnya kita kepada Allah bahwa cukup Allah aja yang mengatur semuanya, yang mengatur jalan hidup kita, yang mengatur rezeki kita. Percayakan semuanya sama Allah, gantungkan itu sama Allah aja.
Maka kalau kita udah yakin dan menggantungkan hanya kepada Allah, ini ada kemandiran emosional kawan-kawan. Kita nggak akan lagi merasa takut yang berlebih, cemas berlebih, apalagi sampai panik attack, nggak bisa tidur, asam lambung naik, gara-gara ini itu, sampai ya muncul vertigo mungkin ya, dan sakit-sakit yang lain karena bisa jadi kita belum bergantung sepenuhnya kepada Allah. Jadi masih gampang stres. Maka serahkan kepada Allah semuanya kawan-kawan. Terakhir, jadilah kamu yang utuh sebelum menjadi kita yang kuat, kawan-kawan ya. Jadi diri kita yang sudah utuh, yang sudah cukup, yang sudah penuh, sehingga tidak minta dipenuhi oleh orang lain. Kalau kita sudah penuh, kita sudah cukup, kita nggak akan nuntut orang lain buat memenuhi kita. Karena kenapa kita sudah penuh? Karena sudah cukup, Allah yang mencukupkan semuanya. Ya kawan-kawan. Jadi kalau kita mau mencintai orang lain, siapapun itu, sebelum kita mencintai mereka, pastikan diri kita sudah penuh, sudah utuh. Karena hanya orang yang punya cinta yang bisa mencintai orang lain. Seseorang yang tidak punya cinta, dia tidak akan bisa mencintai orang lain. Karena seseorang itu hanya bisa memberikan sesuatu yang dia punya. Dia tidak akan bisa memberikan sesuatu yang tidak ada di dalam dirinya. Maka kawan-kawan, jadilah utuh sebelum kita berinteraksi dengan siapapun. Sehingga kita tidak menuntut, tidak meminta, atau tidak butuh untuk diisi oleh orang lain. Karena kita juga sudah penuh, sudah cukup. Siapa yang mencukupkan? Cukup Allah saja, kawan-kawan. Karena kalau sudah ada perasaan cukup dari Allah, Alhamdulillah semuanya kita udah penuh. Udah nggak akan ngerasa kekurangan. Alhamdulillah kawan-kawan ya, itu saja mungkin pagi hari ini. Mudah-mudahan berkah, berlimpah, dan kita bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita karena kita sudah cukup dan tidak perlu dicukupkan lagi oleh siapapun selain hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Barakallahu fikum. Saya kembalikan ke Kang Reza. Silakan Kang. Siap, Bun. Alhamdulillah, syukuran, jazakallah khair. Terima kasih banyak. Aduh, dalam banget pagi hari ini nih, Bunda Ambar bikin baper. Aduh, gimana Bapak Ibu, apa yang dirasakan? Boleh dong ditulis dulu satu dua kata atau satu kalimat yang mewakili perasaannya setelah mendapatkan bahasa cinta dari Allah. Aduh, ternyata mungkin saya lupa. Meaningful Ways ini bahasa cinta dari Allah untuk saya, Bapak Ibu. Saya tuh pernah punya satu kepengen, ya Allah, istiqomahkan saya tidak tertidur lagi setelah subuh. Nah, ternyata diamanain ini nih. Tiap hari, Masya. tiap pagi sekarang, Masya Allah, nemanin para guru yang luar biasa, dan sempat saya lupa untuk mensyukuri itu. Makasih, Bunda Ambar. Alhamdulillah nih. Lega tuh, teman-teman yang lain juga tambah kuat hatinya, katanya. Wow, wow, wow. Coba-coba yang lain. Nyes banget, Kang. Plong. Terima kasih, Bunda Ambar. Masya Allah, semuanya daging, Bunda. Sangat mencerahkan. Saya kena banget. Sangat tenang. Alhamdulillah bergabung dengan MW luar biasa banyak ilmu dan paham. Semoga Allah kuatkan iman Bunda sebagaimana Bunda menguatkan iman-iman kamu. Allah. Aduh, getar, getar, getar. Masya Allah untuk menjadikan utuh sebelum kuat. Syukuran Bunda Jazakallah. Oke, terima kasih Bunda Ambar. Terima kasih yang sudah merespon di kolom chat. Dan seperti biasa, bagi Bapak Ibu yang merasakan kebermanfaatan dari Meaningful Way, izinkan saya untuk mengajak kebaikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menambah keberkahan ilmu yang kita dapatkan dan sebagai bentuk kontribusi untuk kita sama-sama berjuang yuk menebarkan ilmu yang bermanfaat melalui Meaningful Way. Silahkan tuh boleh langsung ke BSI 766 711 3339 atau nama Meaningful Ways, atau boleh di scan QR code-nya aja, atau ingin bergabung menjadi pilar utama kami di keluarga besar Meaningful Support Program, boleh banget juga ya. Yuk silahkan join, karena di MSP ini
Ya, selain mensupport kegiatan kita setiap pagi gitu ya, insya Allah kita bisa saling bertukar pikiran, bertukar cerita gitu. Kalau ada yang pertanyaan juga, insya Allah ada Bunda Ambar di grup, ada Ustadz Indra juga yang menguatkan kita. Jadi, mangga silahkan join. Dan juga ada kakak-kakak admin yang mengingatkan untuk berjurnal syukur di hari ini, tentang bacaan Quran kita kayak gimana, bahkan aktivitas fisik kita juga ya untuk olahraga. Kita punya saling ngingetin aja di MSP ini ya. Jadi bagi yang mau bergabung menjadi bagian keluarga Meaningful Support Program, boleh langsung tanya ke Kak Hadijah aja. Ada nomornya tadi di kolom chat, atau mau langsung daftar aja boleh. Dan sekalian menginfokan untuk keluarga MSP di pekan ini, nanti kita ketemu ya di pembinaan awal, di pendampingan bersama Bunda Ambar dulu nih. Oh, nah bersama Bunda Ambar dulu insya Allah nanti hari Kamis kita ngumpul di ruangan Zoom seperti biasa malam, kita ngobrol-ngobrol lagi, mudah-mudahan banyak kebaikannya. Nah, bagi yang mau bergabung, yuk langsung sekarang aja. Nanti kita langsung ketemu lagi juga nih. Pokoknya ya kita ngobrol-ngobrol lah. Kalau dari Mas Pet tahu lah kayak gimana. Kalau di pertemuannya, mudah-mudahan ya senyumnya bisa makin lebar lagi, insya Allah bisa saling menguatkan. Itu untuk informasinya dan satu lagi mungkin tadi ya ada kelas eksklusif di pekan ini juga jangan lupa ada bersama Ustadz Andre Raditya. Nah, The Hidden Danger ya. Mangga daftar Bapak Ibu sekalian langsung diklik aja. Tapi untuk MSP nggak perlu daftar ya. Balik lagi ya. Soalnya kemarin juga ada yang nanya, udah ada yang terlanjur daftar. Nah, kalau MSP nggak perlu daftar-daftar lagi, tapi untuk Bapak Ibu yang belum bisa bergabung menjadi keluarga MSP nggak apa-apa, tetap bisa ikut di kelas eksklusif kita di akhir pekan ini bersama Ustadz Andre Raditya. Tapi daftar dulu ya. Nah, silakan klik link pendaftarannya. Insya Allah selama 2 hari bersama Ustadz Andre Raditya. Terakhir satu lagi ada FDTJ bersama Bunda Ambar dan Ustadz Indra juga ya. Insya Allah ini 8 sesi premium bersama Ustadz Indra dan Bunda Ambar. Itu mungkin untuk infonya, mungkin Bunda Ambar juga mau sedikit menguatkan atau ngajak teman-teman sambil closing statement aja sekalian. Mana, Bunda? Ya, baik kawan-kawan. Ini juga insya Allah ya, kita ada kelas premium dengan Ustadz Indra. Ini perjalanannya saya juga ngeri-ngeri sedep ya mau membahasnya karena Masya Allah ini perjalanan kita meninggalkan dunia ini. Jadi kalau mungkin banyak kelas lain yang mempersiapkan hidup di dunia, tapi ini kelas yang mempersiapkan hidup kita setelah ini. Dan kita semua akan meninggal dunia, itu aja. Jadi kita persiapkan hidup kita yang setelah ini, apa saja akankah kita nanti meninggal dalam keadaan masih membawa hati yang penuh marah, kecewa, jengkel, atau marah sama takdir dari Allah? Kira-kira di tempat yang apa yang akan Allah tempatkan nanti kalau kita meninggal dalam keadaan masih menyimpan marah atau kecewa kepada takdir yang Allah kasih. Mungkin kawan-kawan ya, jadi kita akan belajar bareng nih insya Allah karena pembahasannya akan mendalam, apalagi juga dengan Ustadz Indra nanti kita akan diperjalankan nanti setelah alam dunia ini akan kemana aja dan kita ngapain aja nanti. Jangan sampai kita lalai sama hidup yang sebentar ini dan gak akan lama gitu. Dan di dunia ini kan sebentar ya, jangan sampai kita terlena sama yang sebentar ini. Jangan sampai yang sebentar ini membuat kita sakit, terluka yang begitu dalam, padahal ini semua akan kita tinggalkan. Itu mungkin kawan-kawan ya, dan sekaligus juga untuk closing statement kita di pagi hari ini, eh, kita ingin mengambil sebuah kesadaran penting di pagi hari ini, bahwa cinta yang paling indah bukanlah yang membuat kita tenggelam, melainkan yang membuat kita bertumbuh. Dan sadari bahwa pertumbuhan itu mungkin kadang tidak indah dan bahkan mungkin menyakitkan. Terima kasih kawan-kawan, barakallahu fikum. Sampai ketemu di Baitullah. Yang di Bandung kawan-kawan nanti hari Sabtu ketemu ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, itu banget ya. Cinta yang membuat kita bertumbuh. Mudah-mudahan Meaningful Ways pun memberikan cinta ini ya, Bapak Ibu sekalian, untuk Bapak Ibu Ayah Bunda dimanapun berada. Makanya nih, terus doain kami ya, teman-teman khususnya yang nggak pernah kelihatan nih di belakang layar. Kalau saya mah insya Allah nih kebagian banyak berkah, banyak banyak doa dari teman-teman semua karena sering kelihatan. Tapi saya nitip banget nih,
buat kakak operator, kakak admin, kakak desainer, banyak di sini di kantor. Teman-teman yang terus tiap hari, tiap pagi, bahkan malam juga terus sampai 24 jam mencoba untuk terus melayani umat, melayani teman-teman semua. Tolong kirimkan doa-doa terbaiknya ya, langitkan doa-doa indahnya. Itu aja untuk hari ini. Kita tutup dengan sama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kirimkan doa-doa terbaik buat Bunda Ambar, buat kita semua. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bunda Ambar, atas yang sehat Bunda Ambar, sehat teman-teman Jazakumullah khairan Bunda Ambar semuanya. Terima kasih Bunda. I can't live without my dear. Subhanallah, Alhamdulillah. I can't live without my dear. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body, and soul. Through your light, I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah. I can't live without my dear. Subhanallah, Alhamdulillah. I can't live without my dear. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Cause I follow till light, till light. Cause I follow till light, till light. Subhanallah.